Dua gudang produksi sendal di Jalan Tanjung Sari, Surabaya ludes terbakar. Evakuasi korban tabrakan truk dengan kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kebomas, Gresik berlangsung dramatis. Dramatis, evakuasi warga yang terjebak dalam kebakaran di lantai 3 sebuah gedung di Singapura. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Yasminata, ini ada rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Puluhan warga mengamuk dan merusak rumah warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya, perusakan akibat pengantin pria menolak untuk membayar uang adat pernikahan. Puluhan warga mengamuk dan merusak rumah warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi pengerusakan terjadi diduga karena pemilik rumah calon pengantin pria sudah melamar dan melanggar kesepakatan yang tak kunjung datang membawa uang panai sebanyak 100 juta rupiah. Akibatnya warga dari pihak pengantin perempuan ini mengamuk dan merusak satu unit rumah panggung. Kepala Desa Turatea Supandi mengatakan pada saat pelamaran uang 100 juta sebagai mahar atau uang panai disepakati kedua belah pihak. Namun menjelang hari H, pihak pengantin pria melanggar kesepakatan dan tak kunjung datang untuk membawa uang 100 juta rupiah sebagai mahar atau uang panai. Sesuai dengan penyampaian yang mewakili dari pihak perempuan yang disepakati itu waktu pelamaran itu 100 juta. Hari H perjanjian untuk datang untuk membawa uang panai tidak ditepati. Sudah ditepati bawa 100 juta itu Pak? Beruntung pada saat kejadian rumah tersebut kosong hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kasus pengerusakan rumah ini sudah dilaporkan oleh pihak calon pengantin pria ke Mapolres Jeneponto. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara karena membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan ibunya. Dari pemeriksaan polisi, pelaku kerap meminta uang kepada sang ibu untuk membeli narkoba. Seorang pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara membakar rumahnya sendiri karena diduga kesal tak diberi uang oleh orang tuanya. Tak hanya rumah orang tuanya yang terbakar, akibat ulahnya tersebut dua rumah warga lain juga turut terbakar. Dengan menggunakan plastik bekas spanduk dan korek api gas, pelaku membakar kamar yang dihuninya. Karena kesal akibat ulah pelaku, warga yang marah akhirnya menghajar pelaku hingga babak belur. Hasil pemeriksaan sementara oleh polisi, motif pelaku membakar rumahnya karena kesal tak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Setiap hari dia minta duit, Pak. Jumlahnya 10.000. Kadang 10.000, kadang 20.000. Kalau ibu nggak ngasih, ada dia marah-marah? Ada, Pak. Tadi pertanyaan kan satu, pernah dia mukul ibu? Pernah. Telah membakar rumah yang diawali dari lantai 2 dengan menggunakan spanduk, bekas spanduk yang terbuat dari plastik, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis. Kemudian kebakaran tersebut disaksikan dan berusaha dipadamkan oleh masyarakat beserta personil kita yang hadir. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kecewa dipecat, seorang mantan karyawan nekat membakar villa tempatnya bekerja di Badung, Bali. Peristiwa itu pun terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam pelaku EL, 59 tahun, saat membakar villa di Jalan Anggrek Raya, Pecatu, Badung, Bali pada Senin 17 Maret lalu. Rekaman CCTV inilah yang menjadi petunjuk dan bukti unit Reskrim Polsek Kuta Selatan untuk menetapkannya sebagai tersangka.
Hasil penyelidikan terungkap, pelaku nekat membakar villa karena kecewa setelah diberhentikan sebagai karyawan penjaga anjing di villa milik seorang warga negara Inggris. Dalam aksinya, pelaku menggunakan beberapa bom molotov berbahan bakar minyak untuk membakar habis villa korban. Tindak pidana pembakaran ini karena sakit hati. Sering dituduh, sering dimarah oleh korban, sehingga dipecat juga ya, diberhentikan dari tempat kerjanya sehingga melakukan hal tersebut. Kini tersangka dijerat pasal yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 2 orang terlibat cekcok menggunakan senjata api dan tongkat besi di Bekasi, Jawa Barat. Cekcok terjadi lantaran dipicu gaji ronda objek wisata yang tak kunjung dibayarkan. Kamera CCTV merekam detik-detik bentrokan yang terjadi di pos security objek wisata Taman Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terlihat seorang pria datang sambil menodongkan senjata api berjenis airsoft gun. Sedangkan pria lain yang berada di pos menyambut kedatangan pria tersebut sambil memegang besi panjang. Keributan pun tak terelakkan hingga pria yang membawa senjata api menembakkan pistolnya ke udara. Beruntung, keributan antar sesama warga Panorama Baru ini dapat dipisahkan tanpa ada yang terluka. Usai menerima laporan, tim Opsnal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi bergerak cepat dan mengamankan pelaku penodongan di kawasan objek wisata Taman Panorama Baru. Kepada polisi, pelaku Rudi mengaku terpancing emosi karena gajinya sebagai petugas ronda tak kunjung dibayarkan oleh Irwanto. Jadi waktu itu yang si pelaku menagih gajinya yang per hari katanya belum dibayar. Jadi mungkin emosi dia mengambil senjata soft gun, airsoft gun. Punya iparnya. Tanpa sepengetahuan iparnya. Jadi pelakunya sudah kita amankan di sini. Akibat perbuatannya, pelaku Rudi terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Diduga kurang jaga jarak, truk bermuatan gula merah menabrak truk yang ada di depannya di Tol Cipularang. 1 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya luka berat. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Tol Cipularang kilometer 93. Kemacetan ini terjadi karena adanya kecelakaan maut yang melibatkan 2 buah truk. Truk bermuatan gula merah dari arah Bandung menuju Jakarta menabrak truk yang ada di depannya. Diduga supir truk gula merah tidak bisa mengantisipasi kecepatan dengan jarak truk yang ada di depannya. Alhasil, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka berat. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk mencari identitas korban tewas maupun luka. Penyebab kecelakaannya masih dalam penyelidikan dari Polres Purwakarta. Tadi kami olah TKP awal di TKP dengan Ibu Kasat Lantas dan tim dari Laka. Diduga pengemudi truk yang bawa gula itu mengantuk gimana? Masih kita indikan. Yang penting kami pada saat ini tadi evakuasi benar-benar lajur itu apa kurang jaga jarak gitu? Antisipasinya kurang antisipasi. Polisi saat ini masih mengejar truk yang terlibat kecelakaan karena kabur usai kejadian. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Tragis pemirsa, seorang ibu dan anak berboncengan sepeda motor tewas terlindas truk tangki semen di Pangkep, Sulawesi Selatan. 1 korban tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Kecelakaan dari Polsek Lapang. Kecelakaan melibatkan sepeda motor dengan truk tangki semen menewaskan seorang remaja perempuan yang tengah memboncengkan ibunya. 1 mati ditempai, parah. Kronologi kecelakaan dikarenakan korban yang mengendarai motor mencoba mendahului sebuah truk trailer. Saat truk trailer diduga menghindari lubang di jalan hingga akhirnya menyerempet sepeda motor yang berada tepat di sampingnya.
Dari kejadian yang salah satu pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia di TKP. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan satu truk untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Pangkep untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa Denpom Lanal Banjarmasin kembali memanggil keluarga korban, di mana keluarga korban pembunuhan ini pemirsa yang dipanggil yang dilakukan oleh oknum TNI AL berpangkat Klasi 1. Hasil dari pemeriksaan saksi terkuak bahwa pembunuhan Juwita telah direncanakan secara matang selama 1 bulan oleh pelaku. Dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, seperti pemesanan tiket oleh pelaku, penggunaan sarung tangan saat eksekusi, pembelian air untuk menghalangkan sidik jari, serta upaya merekayasa kejadian agar tampak seperti kecelakaan. Dalam beberapa hari ke depan, penyidik akan melakukan tes DNA terhadap cairan yang terdapat di tubuh korban saat jasadnya ditemukan. Sementara itu pemirsa, tersangka Jumran akan dipindahkan ke Auditorat Militer 3 Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, motif pembunuhan jurnalis wanita di Banjarbaru oleh prajurit TNI AL terkuak. Motif berkaitan dengan hubungan antara tersangka dan korban, yang mana tersangka mengaku tidak ingin bertanggung jawab menikahi korban setelah menyetubuhinya. Motifnya adalah tidak mau menikahi. Motifnya tidak mau menikahi. Kemarin rekonstruksi 33 reka adegan tidak menghilangkan kejadian-kejadian sebelumnya. Terkait ruda paksa, apakah ada terjadi ruda paksa atau tidak, kami tidak membuat reka adegannya, tapi nanti akan kita buktikan di persidangan. Masih tegas sudah jelas, kalau sesuai dengan undang-undang, sudah sesuai dengan aturan dan pasal yang dibebankan, itu pasti sudah dipecat. Bukan tidak tegas saya, dipecat. Dan akan menjalani proses hukum sesuai nanti dengan ketentuan aturan peradilan militer. Jadi silakan, nanti ada putusannya apa, silakan dikawal. Gitu. Ini berlaku bukan hanya korbannya wartawan, berlaku juga kalau ada anak buah kami melakukan tindakan yang sama kepada masyarakat sipil. Jadi Angkatan Laut, TNI akan selalu tegas terhadap prajurit-prajuritnya yang bermasalah. Klasi 1 Bahari Jumran dan korban atas nama Juwita, di mana hasil penyidikan yang telah kita ketahui bahwasanya perkara ini adalah perkara pembunuhan berencana sesuai dengan diatur dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP. Diduga berselisih paham karena anak, seorang pria di Palembang tewas ditikam oleh tetangganya sendiri yang tidak lain merupakan ayah dan anak. Korban mengalami 7 luka tusukan di tubuhnya hingga meninggal dunia di TKP. Seorang pria terbujur kaku usai ditikam tetangganya sendiri di dalam ruang jenazah Rumah Sakit Bari Palembang, Sumatera Selatan. Korban meregang nyawa dengan 7 luka sabetan senjata tajam oleh pelaku. Darmawan, 34 tahun, warga Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, diduga tewas mengenaskan di tangan 2 pelaku yang merupakan ayah dan anak. Korban buruh bangunan ini sempat berselisih paham dengan pelaku karena permasalahan anak. Tanpa sebab yang jelas, pelaku yang diduga telah mempersiapkan senjata tajam langsung menyerang korban. Melihat keributan tersebut, anak pelaku juga turut menusuk korban. Aku tidak sempat pas nengok itu cuma tercak darah,
aku tuh di dalam rumah dia tak kate kan si korbannya. Aku kejar yang pelaku tidak dapat. Rupanya dengar kabar itu rupanya dia lari ke sawah. Pas lari ke sawah itu juga dikejar oleh si pelaku kan. Motifnya apa kira-kira? Kurang tahu itu. Kurang tahu. Kasus pembunuhan kini ditangani Polsek Kertapati Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi. Modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pelaku diduga seorang guru besar berinisial IM dengan jumlah korban belasan mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2003 hingga pertengahan 2024. Modus pelaku dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Dalam waktu 1-2 hari ini, pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan tim pemeriksa disiplin kepegawaian kepada proses. Dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri. Keputusan akhir ada di kementerian. Saat ini pihak Universitas Gadjah Mada tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian mahasiswi belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa petani menuntut pembongkaran pintu ukur irigasi di kantor DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.